Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sumber belajar IPAS SD kelas 6. Bab 4 yaitu mengenai Indonesia dan masyarakat dunia. Video animasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah magang IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Yeni Handianti, MPD. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Alivia Nur Fathani dengan NIM 2106043 dari kelas B2 PGSD 2021. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan capaian pembelajaran fase C. Nah, di akhir fase ini, peserta didik menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Peserta didik mengenal keberagaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan. Peserta didik menceritakan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, merefleksikan perjuangan para pahlawan dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta meneladani perjuangan pahlawan dalam tindakan nyata sehari-hari. Selain capaian pembelajaran, di sini juga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar negara di dunia sebagai dampak dan perkembangan globalisasi. Yang kedua, menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama dunia untuk menghadapi tantangan global. Yang ketiga, memahami perannya dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia. Dan terakhir, melakukan kampanye tentang salah satu topik yang sudah dipelajari, mencangkup cara menghadapi perkembangan globalisasi, berpartisipasi dalam isu dunia, atau melestarikan warisan budaya Indonesia. Selanjutnya, ada materi yang akan dibahas. Yang pertama ada letak geografis Indonesia, yang kedua keberagaman budaya Indonesia, yang ketiga hubungan Indonesia dengan negara ASEAN, yang keempat perdagangan internasional, yang kelima globalisasi, yang keenam dampak hubungan internasional, yang ketujuh peran Indonesia di organisasi internasional, yang kedelapan pentingnya diplomasi, dan terakhir peran teknologi dalam hubungan internasional. Oke, langsung kita bahas aja ya. Untuk materi yang pertama, letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis ini memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan, budaya, dan hubungan internasional. Selanjutnya ada keberagaman budaya Indonesia. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia dan meningkatkan potensi pariwisata. Selanjutnya ada hubungan Indonesia dengan negara ASEAN. Indonesia merupakan anggota ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yang didirikan pada 8 Agustus tahun 1967. Peran Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menjalin kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan juga keamanan. Untuk materi yang selanjutnya ada perdagangan internasional. Indonesia terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengekspor berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, karet, dan juga hasil tambang. Indonesia juga mengimpor barang-barang dari luar negeri yang dibutuhkan, seperti mesin, teknologi, dan bahan baku. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Keduanya mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia dan merupakan bagian penting dari perekonomian nasional. Materi selanjutnya ada globalisasi Indonesia. Globalisasi adalah proses di mana berbagai negara di dunia menjadi semakin terhubung melalui teknologi, perdagangan, dan juga komunikasi.
Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia mencakup bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses informasi dari luar negeri dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi global. Selanjutnya, dampak hubungan internasional. Dampak positif dari hubungan internasional adalah adanya pertukaran teknologi, peningkatan kesejahteraan ekonomi, pertukaran budaya, dan juga pendidikan. Tetapi ada juga dampak negatif dari hubungan internasional, yaitu masuknya budaya asing yang bisa mengancam budaya lokal, ketergantungan ekonomi, dan persaingan global yang semakin ketat. Oke, selanjutnya ada peran Indonesia di organisasi internasional. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan juga Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization dengan singkatan WTO. Di PBB, Indonesia berperan dalam menjaga perdamaian dunia seperti pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Next, materi selanjutnya ada pentingnya diplomasi. Diplomasi adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain melalui dialog dan negosiasi. Hubungan diplomasi yang baik membantu Indonesia dalam mengamankan kepentingan nasional di tingkat global, seperti investasi asing, bantuan internasional, dan juga perjanjian dagang. Untuk materi yang terakhir, ada peran teknologi dalam hubungan internasional. Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah Indonesia dalam membangun hubungan dengan negara lain melalui telekomunikasi, internet, dan juga media sosial. Perkembangan teknologi ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang semakin besar di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video animasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. With love, Alivia Nurfathani. Bye!